Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naza Umiko, absen nomor 39. Hari ini saya mau mempresentasikan mengenai sosok tokoh yang dilupakan oleh rakyatnya sendiri, yaitu Syafruddin Prawira Negara. Jadi, Syafruddin Prawira Negara itu lahir tanggal 28 Februari 1911. Ia merupakan negarawan dan ekonom Indonesia. Syafruddin juga memimpin Indonesia sebagai Ketua PDRI atau Pemerintah Darurat Republik Indonesia selama masa demokrasi liberal. Ia menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia pertama. Pendidikan Syafruddin Prawira Negara: Europeach Graduate School, ELS di Serang, Mir Hewitt Gabriel Large Onderwijs Mulo di Jakarta, AMS Bagian B Ilmu Pasti di Bandung, Rechten Mogi School, Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta. Peran pentingnya: mengeluarkan Oyang Republik Indonesia sebagai mata uang resmi RI, Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia PDRI tahun 1948 hingga 1949. Gubernur Bank Indonesia 1951 sampai 1958, Menteri Pertahanan dan jabatan lain. Ia membentuk PDRI pada 22 Desember tahun 1948, tepatnya setelah pemimpin Indonesia ditawan oleh Belanda dalam agresi militer Belanda II. Kiprah Syafruddin Prawira Negara. Pada tahun 1948 hingga 1949, ia memimpin PDRI secara bergerilya selama 7 bulan di Sumatera. Hasilnya, keberlangsungan RI tetap terjaga dan Belanda terpaksa kembali berunding. 14 Juli 1949, mengembalikan mandat PDRI kepada Soekarno. Tahun 1950-an, tokoh Masyumi menganut ekonomi sosialisme religius. Lalu Syafruddin mendapatkan julukan sebagai Gunting Syafruddin karena berhasil memotong nilai uang Belanda untuk mengendalikan pasokan uang dan inflasi. Tahun 1958, ikut PRRI sebagai Perdana Menteri. PRRI itu Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Dan tahun 1961, ia menyerahkan diri dan ditahan, lalu dibebaskan tahun 1966 pada masa Soeharto. Setelah dibebaskan, Syafruddin Prawira Negara tidak lagi aktif di dalam pemerintahan. Ia lebih banyak menghabiskan waktunya dalam organisasi keagamaan dan menulis pemikiran. Namun, ia tetap kritis terhadap pemerintahan. Contohnya, ia menolak Orde Baru memakai Pancasila sebagai alat politik. Ia kemudian wafat pada 15 Februari 1989 di Jakarta pada usia 77 tahun. Lalu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Dan pada tahun 2011, beliau dinobatkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai Syafruddin Prawira Negara, sosok tokoh pahlawan yang dilupakan oleh rakyatnya sendiri. Maaf jika ada kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.